Halo adik-adik sekolah minggu GKI Arca Manik yang dikasihi Tuhan Yesus. Nah, apa kabar nih adik-adik? Ketemu lagi dengan Kak Vina dan Bang Ode. Hari ini kita mau belajar tema kita yaitu tak terduga. Penasaran kan? Nah, karena kalian penasaran, kita buka saja ibadah hari ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur ya Tuhan atas berkat, pertolongan, dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Secara khusus adik-adik sekolah minggu GKI Arca Manik yang saat ini sudah siap untuk beribadah di tempat mereka masing-masing. Berkatilah ya Tuhan agar anak-anak-Mu ini yang rindu sekali untuk beribadah dapat beribadah dengan baik. Biarlah mereka dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan, mendengarkan cerita firman Tuhan dengan baik, melakukan aktivitas dan juga mengingat ayat hafalan atau ayat super pada hari ini. Kiranya Tuhan yang terus memberkati kehidupan anak-anak sekolah minggu ini agar mereka juga menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Kami mau serahkan ya Tuhan dari awal ke tengah hingga pada akhirnya ibadah ini agar segala sesuatunya boleh berjalan dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Amin. Nah adik-adik, kita langsung saja ya. Kita mau memuji Tuhan. Pujian yang pertama yaitu Allahku besar. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh. Nah adik-adik, selanjutnya kita akan menyanyikan satu lagu yang pakai bahasa Inggris, nggak apa-apa ya. Tapi lagu ini tuh semangat sekali. Judulnya Jesus is my superhero. Yuk kita nyanyikan sama-sama. He's the one who makes the sun shine. He's the one who puts
Adik-adik, kita harus bersyukur bahwa kita punya Allah yang luar biasa. Nah, Dia itu adalah sahabat kita. Siapa coba? Tuhan Yesus. Yang berikutnya kita akan menyanyikan lagu Satu Sobatku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nah, adik-adik sekalian, waktunya kalian akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tolong siapkan buku catatan dan juga Alkitabmu supaya kalian semua dapat mendengarkan dan mengikuti ceritanya dengan baik. Selamat mendengarkan. Halo adik-adik sekolah minggu GKI Arca Manik. Apa kabar nih adik-adik? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan baik ya. Kita sudah memasuki tahun yang baru, tahun 2022. Kita berharap keadaannya akan semakin membaik dan kita bisa beribadah bersama-sama lagi. Nah, hari ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita buka di dalam doa. Adik-adik sikap yang baik, lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan atas kasih setia dan penyertaan-Mu kepada kami semua, sehingga kami boleh memasuki tahun yang baru dengan semangat dan sukacita yang baru. Tuhan, berkatilah kami anak-anak-Mu yang akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Kiranya firman-Mu ini boleh kami lakukan di dalam hidup kami. Berkati juga Tuhan, hamba yang akan bercerita, kiranya firman ini boleh disampaikan dengan bahasa yang sederhana dan adik-adik dapat mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, tema kita minggu ini adalah tak terduga. Nah, bacaan kita diambil dari Yohanes 5 ayat 1 sampai 9. Adik-adik silakan baca di rumah ya. Sebelum Kak Tati cerita firman Tuhan, mari kita saksikan tayangan berikut ini. Dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Ada hari raya orang Yahudi. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Ada 5 serambinya, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh.
yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu, menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga, sembuhlah orang itu dan berjalan. Nah, adik-adik, pada waktu itu adalah hari Sabat. Tuhan Yesus lagi berada di Yerusalem. Di Yerusalem itu ada sebuah kolam, namanya kolam Bethesda. Nah, kolam Bethesda ini dipakai untuk berenang kah? Bukan ya adik-adik. Kolam Bethesda ini adalah tempat yang digunakan orang-orang yang sakit menunggu suatu mukjizat. Sewaktu-waktu air itu bergoncang, siapa saja yang pertama kali masuk ke dalam kolam itu akan mengalami kesembuhan. Nah, orang-orang yang sakit, yang buta, yang lumpuh, dan berbagai penyakit lainnya datang ke dekat kolam itu untuk menunggu suatu mukjizat, yaitu sewaktu-waktu air kolam itu bergoncang, mereka akan berusaha untuk menjadi yang pertama untuk masuk ke dalam kolam itu. Tuhan Yesus lagi berada di daerah kolam Bethesda itu. Lalu Tuhan Yesus melihat seorang yang lumpuh selama 38 tahun. Wah, bayangkan 38 tahun lumpuh. Dia sudah berusaha mencoba untuk masuk, tapi mungkin tidak bisa adik-adik karena orang lain sudah dahulu masuk mendahuluinya. Nah, Tuhan Yesus datang dan menghampiri orang yang lumpuh selama 38 tahun ini. Lalu Tuhan Yesus bertanya, "Maukah engkau sembuh?" Lalu orang lumpuh itu pun langsung bercerita kepada Tuhan Yesus. Dia mengutarakan apa yang dia rasakan. Selama 38 tahun dia sudah lumpuh dan dia pengen sekali mengalami kesembuhan. Dia berusaha untuk masuk ke dalam kolam itu, tapi ketika air itu bergoncang, orang lain sudah dahulu mendahului si bapak yang lumpuh tadi. Nah, Tuhan Yesus pun berkata, "Bangun, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Tilamnya itu dipakai untuk dia berbaring. Lalu orang lumpuh yang 38 tahun ini pun bisa berjalan adik-adik. Dia tidak menyangka bahwa dia bisa sembuh dan bisa berjalan dengan cara yang lain, dengan cara yang berbeda. Dia mengharapkan kesembuhan dengan cara bisa masuk ke dalam kolam Bethesda dan mengalami penyembuhan. Tapi cara Tuhan itu luar biasa ya adik-adik. Cara Tuhan Yesus menyembuhkan bapak yang lumpuh tadi bukan dengan cara memasukkan ke dalam kolam Bethesda, tapi dengan berkata, "Bangun, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Lalu orang yang lumpuh ini pun berjalan. Nah, luar biasa ya Tuhan Yesus.
dia memiliki cara yang berbeda dari apa yang kita pikirkan. Seringkali kita memikirkan sesuatu apa yang harus Tuhan perbuat untuk kita sehingga kita bisa menyelesaikan masalah kita. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus belajar percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan punya banyak cara untuk menolong adik-adik, termasuk menolong Kak Tati. Tuhan Yesus itu banyak cara untuk menolong adik-adik. Yang terpenting adalah adik-adik percaya dan mau tetap berserah kepada Tuhan Yesus. Ketika adik-adik mengalami masalah, adik-adik harus datang dan berdoa kepada Tuhan Yesus. Ketika doa adik-adik belum terjawab, tetap percaya kepada Tuhan. Nah, adik-adik sekolah minggu, ada 4 poin yang perlu adik-adik ingat. Yang pertama adalah Tuhan punya banyak cara untuk menolong kita. Meskipun cara Tuhan kadang tidak terduga, tapi kita tetap percaya. Misalnya kalau adik-adik sedang mengalami kesusahan, Tuhan itu tidak langsung menolong adik-adik, memberikan apa yang adik-adik pengen, tapi Tuhan bisa mengirim orang lain untuk menolong adik-adik lewat orang tua ataupun lewat sahabat, teman terdekat, atau orang lain yang tidak kita kenal bisa dipakai Tuhan untuk menolong kita. Nah, yang kedua adalah percaya dan berserah kepada Tuhan. Seringkali keinginan kita dan kehendak Tuhan itu berbeda, tapi percayalah bahwa Tuhan tahu yang terbaik buat kita. Jadi adik-adik tidak perlu khawatir. Kita cukup berusaha berdoa kepada Tuhan. Nanti kita percaya kalau apa yang Tuhan berikan adalah yang terbaik. Yang ketiga adalah Tuhan tahu waktu yang terbaik. Nah, buat kita pengennya apa yang kita doakan itu langsung dijawab sama Tuhan. Apa yang kita minta pengennya langsung terkabul. Tapi Tuhan tahu waktu yang tepat untuk kita menerima apa yang kita doakan, karena janji Tuhan itu selalu tepat pada waktunya. Dan yang keempat adalah Tuhan selalu taat pada hukum Taurat. Kita sebagai anak-anak Tuhan juga diminta untuk menjadi anak-anak yang taat, melakukan perintah Tuhan. Meskipun Tuhan melakukan penyembuhan pada hari Sabat, bukan berarti Tuhan Yesus tidak taat pada hukum Taurat. Tapi Tuhan Yesus mau menunjukkan bahwa taat pada hukum Taurat itu sama pentingnya dengan menolong sesama yang membutuhkan. Demikian cerita firman Tuhan hari ini. Semoga adik-adik mengingat dan melakukan firman Tuhan. Dan adik-adik percaya akan janji Tuhan dan pertolongan Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik sekolah minggu. Aktivitas kali ini kita akan membuat permainan labirin. Alat dan bahan yang kita perlukan, yang pertama kertas lipat, gunting, lem, spidol, dan juga di sini kakak pakainya piring plastik. Kalian bisa pakai apa aja, tutup toples, dus, ataupun kertas HVS. Dan juga bola atau apapun yang bisa menggelinding. Di sini kakak pakai Lego. Kita ikutin caranya yuk. Nah, yang pertama harus kita buat adalah polanya. Kita akan membuat pola menggunakan spidol. Kalian bisa mengikuti pola yang akan kakak Emma buat. Kita akan membuat rintangannya ya.
Nah, yang kedua kita akan membuat rintangan menggunakan kertas lipat. Kita bagi dua dulu ya. Nah, kita gunting di pola yang sudah kita lipat. Nah, setelah itu kita gulung. Jadi seperti ini adik-adik. Kalian bisa bikin beberapa. Di sini kakak juga udah bikin yang warna merah. Seperti itu. Nah, sekarang kita akan tempel di sini ya. Nah, kita pasin dulu nih sama pola yang sudah kita buat. Sini. Nah, oh ternyata panjangnya segini. Kita gunting. Nah, pas kan? Kita bakal lem ya. Kita lem. Nah, khusus di bagian yang sebelah sini jangan kita lem ya. Kita lemnya di garis yang tadi kita buat di sebelah sini. Yang sebelah sininya jangan kita lem. Nah, sini ya kita lem. Nah, sekarang kita bikin sebelah sini ya. Nah, ternyata ukurannya segini. Kita gunting. Kita lem lagi. Nah, Nah, setelah kita selesai membuat rintangan, kita bikin start sama goalnya dulu deh. Sini start, sini go. Nah, akhirnya labirin kita siap dimainkan. Kita taruh bolanya di sini. Kita mainnya pelan-pelan aja ya. Waduh, bisa nggak ya? Yah, ulang lagi. Susah ya? Ternyata sama susahnya seperti Bapak yang sakit tadi untuk sembuh. Tetapi Tuhan memiliki rencana yang tak terduga untuk menyembuhkannya. Sama seperti kakak juga punya cara yang tak terduga. Nih, mau lihat nih caranya? Kakak buka deh ininya. Langsung gol nggak ya? Gol! Yeay! Adik-adik, setelah kita bermain permainan labirin ini, kita dapat belajar bahwa Tuhan memiliki banyak rencana yang tak terduga untuk menolong kita. Selamat mencoba ya adik-adik. Dadah! Adik-adik, mari kita tutup ibadah kita di dalam doa ya. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas penyertaan Tuhan, atas firman Tuhan yang telah kami dengar, puji-pujian yang kami nyanyikan, kiranya membuat kami semakin bersukacita dan kami mengingat kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Ajar kami menjadi anak-anak yang taat dan takut akan Tuhan, percaya kepada Tuhan dan mau mengandalkan Tuhan. Terima kasih ya Bapa di surga, berkati juga adik-adik sekolah minggu.
yang mengikuti kebaktian di rumah mereka masing-masing. Tuhan berkati aktivitasnya, berkati sekolahnya, berkati juga orang tuanya Tuhan. Terima kasih ya Bapa di surga, kami serahkan kehidupan kami, adik-adik sekolah minggu ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, tidak terasa ibadah kita sudah selesai. Sampai jumpa minggu depan. Dadah!